dengan sumber daya alam yang sangat berlimpah ruah. Bahkan di negara manapun di dunia ini, hampir tidak ada yang bisa menyamai keanekaragaman di Indonesia, baik secara alam, budaya, dan manusianya. Semua ini didapat tidak lepas dari letak geografis Indonesia. Letak inilah yang berpengaruh besar terhadap kondisi Indonesia yang memberikan kekayaan alam sekaligus bencana, seperti satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Yuk, simak ulasan Geografy mengenai kondisi geografis Indonesia berikut ini. Ada istilah, semakin mempesona, maka semakin berbahaya. Sepertinya istilah ini sangat cocok untuk menggambarkan kondisi geografis Indonesia. Indonesia meliputi kepulauan terpanjang di dunia. Dari pulau kecil Sabang sampai Merauke dan Miangas hingga Pulau Rote. Ada lebih dari 16.000 pulau terbentang, sekitar 3.400 mil di sepanjang Khatulistiwa. Indonesia sendiri berbatasan di wilayah darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua, dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Sedangkan untuk negara yang hanya berbatasan laut dengan Indonesia adalah Singapura, Filipina, Australia, Thailand, Vietnam, Palau, dan wilayah Persatuan Kepulauan Andaman dan Nicobar, India. Total luas daratan Indonesia menurut Badan Pusat Statistik mencakup sekitar 1.916.906,77 km persegi. Sedangkan menurut Worldmeter, di tahun 2023 ini, Indonesia memiliki penduduk sebanyak 281.733.447 jiwa. Hal ini menempatkan Indonesia di peringkat keempat sebagai negara dengan jumlah populasi terbanyak di dunia. Dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang sangat banyak, persebaran penduduk di Indonesia sangatlah tidak merata. Sekitar 56% atau lebih dari 150 juta penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa yang hanya memiliki luas 128.297 km persegi. Di negara Yunani saja yang memiliki luas 131 km persegi, hanya ditinggali sekitar 10 juta jiwa. Adapun 44% penduduk Indonesia lainnya tersebar di Pulau Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, dan pulau-pulau kecil lainnya. Indonesia memiliki landscape yang sangat bervariasi. Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, pantai, dan terumbu karang. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Gunung Jayawijaya, Papua, dengan ketinggian mencapai 4.884 meter. Dengan ketinggian ini, membuat salju abadi menutupi puncaknya. Iklim Indonesia secara keseluruhan adalah iklim tropis. Perairan yang hangat di wilayah Indonesia sangat berperan dalam menjaga suhu di darat, dengan rata-rata suhu 28 derajat Celcius di wilayah pesisir, 26 derajat Celcius di wilayah pedalaman dan dataran tinggi, serta 23 derajat Celcius di wilayah pegunungan. Selain itu, lokasi Indonesia yang berada di antara daratan, Asia dan Australia memiliki pengaruhnya tersendiri. Di musim hujan, angin muson bertiup dari Asia ke Australia dan menghasilkan lebih banyak uap air yang kemudian turun menjadi hujan di wilayah Indonesia. Sementara itu, di musim kemarau, angin muson dengan sedikit uap air bertiup dari Australia ke Asia
melewati wilayah Indonesia, menyebabkan berkurangnya curah hujan yang kemudian dikenal sebuah jembatan yang menghubungkan anak benua India ke Cina dan Asia Tenggara. Menarik untuk melihat bagaimana peran negara ini dalam konteks geopolitik. Tapi sebelum itu, kita akan membahas letak geografisnya terlebih dahulu. Myanmar terletak di Asia Tenggara, berbatasan dengan 5 negara lainnya seperti Bangladesh, India, Cina, Laos, dan Thailand. Negara ini memiliki garis pantai di sepanjang Laut Andaman dan memiliki wilayah perairan yang luas sekitar Teluk Benggala. Mereka bahkan memiliki bagian wilayah yang cukup panjang di Tanah Genting Kra, yaitu sebuah wilayah semenanjung yang terbagi dengan Thailand dan Malaysia. Di bagian wilayah daratan paling selatan kita bisa temukan kota perbatasan bernama Khao Taung. Myanmar memiliki lebih dari 800 pulau, di mana pulau yang berada di bagian ujung selatan adalah Pulau Christie. Sementara di bagian utara terdapat pulau terbesar bernama Pulau Kadan Kyun. Perlu diingat bahwa pulau kecil bernama Pulau Koko yang letaknya tak jauh dari Pulau Andaman ini adalah milik India meski secara teritorial berada dalam wilayah Myanmar. Negara ini terbagi ke dalam 21 wilayah administratif yang terdiri dari 7 negara bagian, 7 region, 1 wilayah persatuan, 5 zona otonom, dan 1 divisi otonom. Kesemua wilayah ini pada dasarnya dianggap sama. Yang menjadi perbedaan adalah di wilayah negara bagian biasanya terdapat etnis minoritas, sementara di wilayah region dihuni oleh etnis mayoritas yaitu suku Bamar atau orang Burma. Di antara wilayah region Sagaing dan negara bagian Shan yang berada di sini, terdapat 5 zona otonom dan 1 divisi otonom. Ibu kota negara Myanmar baru dipindahkan ke Naypyidaw, yang merupakan kota terbesar ketiga sekaligus berperan sebagai wilayah persatuan. Kota terbesarnya adalah Yangon, yang berada di bagian selatan dan sebelumnya menjadi ibu kota negara. Di kota ini terdapat bandara terbesar yaitu Yangon International Airport, serta pelabuhan terbesar bernama Myanmar Port Authority. Sementara kota terbesar kedua adalah Mandalay di bagian utara, yang merupakan ibu kota kerajaan terakhir di mana terdapat bandara tersibuk kedua, yaitu Bandara Internasional Mandalay. Negara ini memiliki jalur kereta api yang saling terhubung dengan cukup baik, yang menghubungkan seluruh wilayah di penjuru negeri. Mayoritas penduduk Myanmar tinggal di sepanjang sungai Irrawaddy dan delta sungai yang mengalir ke laut hingga ke wilayah Yangon. Fakta yang cukup menarik, kota Naypyidaw yang berarti tempat tinggal sang raja sebenarnya adalah kota termuda yang baru dibentuk tahun 2005. Dan awalnya tak ada alasan resmi kenapa kota ini dibentuk. Ada yang mengatakan tujuan dibentuknya kota tersebut adalah untuk memusatkan badan legislatif dan memberikan stabilitas untuk semua negara bagian dan region. Ada juga yang menganggap Naypyidaw dibentuk karena Yangon sudah terlalu padat dengan penduduk. Kota ini memiliki luas lebih dari 4.800 km persegi, tapi kepadatan penduduknya sangat rendah. Meski demikian, di sini terdapat jalan raya yang sangat luas dengan lebar 20 jalur. Tapi ironisnya terlihat sangat sepi karena hanya sedikit sekali orang yang melewati jalan tersebut. Beberapa tempat yang menarik untuk dikunjungi di Myanmar antara lain adalah reruntuhan Inwa, pagoda yang dihuni ular-ular suci, lonceng Minggun yang menjadi lonceng terbesar kedua di dunia, patung Buddha berbaring Wen Sein Tauya, kuil Swenandao Kyaung, pagoda kuno di Nyong Ohak, kuil Mahamuni, pagoda Kutadao, pasar Bogyoke, pemakaman perang Taukian, Tugu Kemerdekaan, pagoda Swegadon, dan yang paling terkenal tentunya adalah kota kuno Bagan yang memiliki lebih dari 2.200 kuil. Myanmar dikelilingi oleh beberapa rangkaian pegunungan yang memisahkan mereka dengan negara tetangga, seperti pegunungan Arakan Yoma dan Chin Hills di bagian barat daya, pegunungan Naga Hills dan Hengduan yang menjadi bagian dari pegunungan Himalaya di bagian utara.
di mana bisa ditemukan puncak tertinggi di Asia Tenggara, yaitu di Gunung Kakaboy Razi. Sementara itu di bagian selatan terdapat dataran tinggi Shan, pegunungan Karen Hills, pegunungan Dauna. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1965, Singapura telah mengalami kemajuan pesat dalam ekonomi, pendidikan, teknologi, dan infrastruktur. Negara ini telah menjadi pusat perdagangan, keuangan, dan teknologi yang penting di Asia, serta menjadi tuan rumah bagi banyak acara internasional seperti pertemuan-pertemuan tingkat tinggi dan acara olahraga. Singapura juga dikenal sebagai negara yang sangat inovatif dan progresif dalam berbagai bidang, termasuk teknologi hijau, sistem transportasi, dan desain kota yang ramah lingkungan. Negara ini juga sangat fokus pada pendidikan dan peningkatan keterampilan masyarakatnya, serta memberikan dukungan besar untuk riset dan pengembangan dalam berbagai bidang. Jadi dapat dikatakan bahwa Singapura memang memiliki ambisi besar dan terus berupaya untuk mencapai tujuannya sebagai negara maju dan berpengaruh di dunia. Lalu, bagaimana Singapura jika dilihat dari letak geografisnya? Mari kita bahas lebih jauh. Seperti biasa, mari kita lihat benderanya terlebih dahulu. Bendera negara Singapura terdiri dari 2 warna, yaitu merah dan putih, dengan bulan sabit dan 5 bintang berwarna putih di bagian kiri atas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat berjuang masyarakat Singapura dalam menghadapi tantangan dan rintangan. Warna putih melambangkan kesucian, kedamaian, dan kesatuan di antara masyarakat Singapura yang beragam. Bulan sabit melambangkan kemajuan dan pertumbuhan yang terus-menerus, serta berdirinya Singapura sebagai sebuah negara yang baru. Bintang-bintang mewakili 5 prinsip dasar masyarakat Singapura, yaitu demokrasi, perdamaian, kemakmuran, kemajuan, dan keadilan. 5 bintang yang disusun dalam bentuk lingkaran melambangkan keharmonisan dan kesatuan dalam masyarakat Singapura yang beragam. Secara keseluruhan, bendera Singapura mewakili semangat perjuangan, kesatuan, kemajuan, dan prinsip dasar yang menjadi landasan masyarakat Singapura dalam membangun negara mereka. Bendera ini juga merupakan simbol dari identitas nasional dan bangga menjadi warga negara Singapura. Singapura terletak di Asia Tenggara, tepatnya di ujung selatan Semenanjung Malaya. Singapura terdiri dari sebuah pulau utama yang dikenal sebagai Pulau Singapura, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Singapura berbatasan dengan negara Malaysia di utara dan timur, serta dengan Indonesia di selatan. Pulau Singapura juga terhubung dengan negara Malaysia melalui 2 jembatan, yaitu Jembatan Johor Singapura dan kedua Jembatan Tuas. Secara keseluruhan, Singapura memiliki luas daratan sekitar 728,3 km persegi dan sekitar 193 km persegi dari wilayahnya merupakan perairan. Meskipun tergolong sebagai negara yang relatif kecil, Singapura memiliki lokasi yang strategis sebagai pusat perdagangan dan jasa di kawasan Asia Tenggara. Singapura sebenarnya tidak memiliki provinsi, karena Singapura adalah sebuah negara pulau kecil yang terdiri dari 1 kota besar yang sama dengan nama negaranya. Singapura terdiri dari 5 regions, yaitu Central Region, daerah pusat Singapura, yang merupakan pusat bisnis, perdagangan, dan pariwisata di Singapura. East Region, daerah timur Singapura yang terkenal dengan pantainya yang indah dan wisata kuliner yang beragam. North Region, daerah utara Singapura yang meliputi wilayah perumahan dan daerah industri. North East Region, daerah timur laut Singapura yang terkenal dengan tempat wisata seperti Pulau Ubin dan Taman Punggol. West Region, daerah barat Singapura yang meliputi perumahan, daerah industri, dan Taman Jurong. Kota terbesar di Singapura adalah Singapura, sekaligus sebagai ibu kota negara atau sering disebut sebagai kota Singapura dan satu-satunya kota terbesar di Singapura, serta merupakan pusat ekonomi, bisnis, dan keuangan negara tersebut.
Wilayah Singapura memiliki infrastruktur modern dan lengkap dengan banyak pusat perbelanjaan, restoran, dan tempat wisata yang menarik. Terdapat bandara tersibuk dan terbesar di Singapura, yaitu Changi Airport Singapore. Bandara ini terletak di timur laut Singapura dan merupakan salah satu bandara terbesar dan termodern di dunia. Bandara Changi Singapura melayani penerbangan ke lebih dari 380 tujuan di seluruh dunia dan mampu menampung hingga 62 juta penumpang per tahun. Bandara Changi Singapura memiliki fasilitas yang lengkap seperti hotel, restoran, dan toko-toko perbelanjaan. Bandara ini juga terkenal dengan kebersihan dan keamanannya yang sangat baik. Serta ada juga bandara yang melayani penerbangan kecil dan pribadi seperti Seletar Airport, Tekong Airport yang digunakan oleh Angkatan Bersenjata Singapura. Jika dilihat dari historisnya, Singapura memiliki sejarah yang kaya dan beragam. Beberapa abad yang lalu, wilayah Singapura dihuni oleh masyarakat Melayu dan pernah menjadi bagian dari Kesultanan Johor. Namun pada tahun 1819, seorang pedagang Inggris bernama Sir Stamford Raffles tiba di Singapura dan mendirikan sebuah pusat perdagangan Inggris di sana. Hal ini memicu perkembangan Singapura sebagai pusat perdagangan yang penting di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 1824, Singapura menjadi bagian dari wilayah Inggris dan menjadi sebuah koloni Inggris yang terpisah pada tahun 1946. Setelah Perang Dunia Kedua, Singapura memperjuangkan kemerdekaannya dari Inggris dan akhirnya meraih kemerdekaannya pada tahun 1965. Saat itu, Singapura menjadi sebuah negara yang kecil dan baru, dengan banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti kemiskinan dan pengangguran. Namun melalui kebijakan yang cerdas dan strategi yang tepat, Singapura berhasil tumbuh menjadi sebuah negara modern dan maju dalam waktu yang relatif singkat. Singapura memiliki iklim tropis basah yang ditandai oleh suhu yang tinggi dan curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun. Suhu di Singapura berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 33. Negara ini terletak di Asia Tenggara yang wilayahnya terbagi ke dalam dua bagian. Antara lain, di Semenanjung Malaysia, di mana 40% wilayah negaranya berada di sini. Selain itu, terdapat juga titik paling selatan dari daratan benua Asia, yaitu Tanjung Piai, yang terletak di Johor. Wilayah lainnya adalah Malaysia Timur atau Borneo, yang menguasai sekitar 60% wilayah negara yang ada di Pulau Kalimantan, menjadikan Kalimantan sebagai salah satu dari 2 pulau di dunia yang dimiliki oleh 3 negara, sama seperti halnya Siprus. Lantas, bagaimana kondisi Malaysia dan letak geografisnya? Mari kita bahas lebih jauh. Sekitar 80% penduduk Malaysia tinggal di Malaysia Barat, sedangkan 20%-nya tinggal di Malaysia Timur. Negara ini juga memiliki lebih dari 878 pulau di lepas pantainya. Negara bagian Sabah memiliki pulau paling banyak dengan hampir 400 pulau. Pulau terbesarnya adalah Pulau Banggi, meskipun sebenarnya Pulau Sebatik sedikit lebih besar. Tapi pulau ini terbelah menjadi 2 bagian dengan Indonesia di bagian selatannya. Malaysia juga memiliki sedikit perselisihan dengan Filipina di wilayah timur. Sengketa Sabah atau juga dikenal dengan sengketa Borneo Utara Britania, sengketa wilayah antara Malaysia dan Filipina atas sebagian besar bagian timur wilayah negara bagian Sabah. Tapi kita nggak akan ngebahas lebih jauh masalah ini. Dengan luas wilayah Malaysia mencapai 329.847 km persegi, Malaysia terbagi menjadi 13 negara bagian dan 3 wilayah federal, antara lain Putrajaya, Labuan, dan ibu kota negaranya yaitu Kuala Lumpur. Secara resmi, Malaysia tidak memindahkan ibu kotanya,
Namun negeri jiran memutuskan untuk memindahkan pemerintahan dari Kuala Lumpur ke sebuah kota yang berjarak 25 km dengan nama Putrajaya. Langkah ini diambil pada tahun 1995 dan pemindahan seluruhnya dilakukan pada 1999. Pada waktu itu, alasan pemindahan ini adalah semakin macetnya kota Kuala Lumpur mengingat kota ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dari Malaysia. Kota-kota terbesarnya antara lain Kuala Lumpur, Georgetown di Pulau Penang, dan Ipoh. Sementara bandara tersibuk negara ini adalah Bandara Internasional Kuala Lumpur, Bandara Internasional Kota Kinabalu, dan Bandara Internasional Penang. Malaysia terletak di Laut Cina Selatan, dan pada dasarnya setiap negara yang berada di wilayah ini, seperti Tiongkok, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam menginginkan bagian dari sekumpulan pulau yang disebut Kepulauan Spratly. Sampai hari ini, Malaysia telah mengklaim sekitar 11 pulau, dan yang paling terkenal adalah Pulau Layang-Layang, Pulau Sipadan, Pulau Langkawi, Pulau Tioman, dan Pulau Perhentian. Beberapa tempat menarik yang bisa dikunjungi di Malaysia antara lain adalah Persiaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah yang merupakan bundaran paling besar di dunia, Menara Kembar Petronas, Menara Kuala Lumpur, Batu Caves, Monumen Nasional Malaysia, Legoland, Sunway Lagoon, Masjid Negara Malaysia, Vihara Kek Loksi, beberapa istana seperti Istana Seri Menanti dan Istana Perak, area bangunan lama Belanda di Melaka, Menara Jam Condong Teluk Intan, Benteng Afamosa, Patung Kucing di Kucing, Sarawak, Museum Warisan Babanyonya, Desa Budaya Sarawak, dan Pusat Rehabilitasi Orang Utan di Sepilok. Malaysia tidak hanya negara yang kaya dan indah, tapi bisa dibilang negara ini tidak harus berurusan dengan segala bencana alam seperti negara-negara tetangganya. Ini karena Malaysia terletak di bagian bawah lempeng Eurasia, yang berarti posisinya terlindungi di semua sisi. Sebagian besar terlindungi oleh Indonesia dan Filipina. Ini artinya, jika ada gempa bumi, maka Indonesia biasanya akan menyerap semuanya. Sementara jika siklon dan badai tropis menyerang mereka, maka Filipina dan Indonesia yang akan mendapatkan akibatnya. Lalu jika ada gunung berapi meletus, maka tidak perlu khawatir karena negara ini tidak benar-benar memiliki gunung berapi. Dan jika itu terjadi, kemungkinan gunung berapi tersebut berada di wilayah Indonesia. Danau terbesar di Malaysia yaitu Danau Tasik Kenyir berada di Malaysia Barat. Tapi Malaysia Timur memiliki tempat lain yang lebih ekstrim. Wilayah ini memiliki gunung tertinggi yaitu gunung berbatasan dengan 4 negara lainnya. Dan mereka mempunyai bagian akses bi-coastal yang panjang di Tanah Genting yang dibagi dengan Myanmar yang berbatasan dengan Laut Andaman di sisi barat dan Teluk Thailand di sebelah timur. Titik tersempitnya berada di dekat kota Prachuap Khiri Khan dengan lebar hanya sekitar 7 mil atau 11,5 km. Dan itu bahkan bukan bagian tersempit negara ini. Di ujung paling ujung yang berbatasan dengan Kamboja di Provinsi Trat, memiliki bagian yang lebarnya kurang lebih hanya 450 meter dari pantai. Jika berbicara tentang provinsi, negara ini terdiri dari 77 provinsi yang dikenal sebagai Changwat, yang kemudian dibagi kepada 5 kelompok provinsi, kadang timur dan tengah, digabung menjadi satu. Perlu diingat, semua provinsi juga dinamai menurut nama ibu kota atau kota yang memiliki nama yang sama. Jadi kita tidak perlu menghafal apa-apa lagi, yang kadang diawali dengan kata Muang atau Muang untuk mencegah kebingungan dengan provinsinya, kecuali Songkhla. Ibu kotanya bukan merupakan kota terbesar di provinsinya, dan juga setiap provinsi memiliki benderanya masing-masing. Tampilan benderanya cukup keren, biasanya berdasarkan nuansa Buddha.
Selain itu ada 2 distrik khusus, yaitu kota yang berada pada tingkat administratif yang sama dengan provinsi ibu kotanya, Bangkok dan Pattaya. Ibu kota dan kota terbesar negara tentunya Bangkok, tergolong salah satu kota termegah di dunia dengan jumlah penduduk metropolitan lebih besar, yaitu sekitar 11 juta jiwa pada tahun 2023. Di sini tentunya kita bisa menemukan 2 bandara tersibuk, yaitu Bandar Udara Suvarnabhumi Bangkok di sisi tenggara dan Bandar Udara Internasional Don Mueang di sisi utara. Kota Bangkok juga memiliki pelabuhan sendiri di Sungai Chao Phraya yang berkelok-kelok melalui kota, namun pelabuhan pelayaran terbesar dan tersibuk ada di Lem Chabang di Teluk Thailand. Dari sana tidak mencakup semua kota yang dapat diklasifikasikan sebagai penghubung ke wilayah Teluk Metropolitan Bangkok yang lebih besar seperti Nonthaburi, Chonburi atau Phaket. Kota terbesar kedua adalah Hat Yai di selatan dekat Malaysia dan Nakhon Ratchasima hanya sedikit ke timur laut dari Bangkok. Namun karena permintaan yang tinggi terhadap pariwisata, bandara terbesar dan tersibuk kedua dan ketiga adalah Phuket International di sisi barat dan Chiang Mai di utara. Negara ini memiliki sekitar 1.430 pulau. Dan Phuket adalah pulau terbesar yang terhubung dengan jembatan Sarasin yang menghubungkan Pulau Phuket dengan Pangga di Thailand Selatan. Negara ini memiliki 4 jalur kereta api domestik utama yang menjangkau setiap sudut negara yang menghubungkan ke semua negara tetangganya kecuali Myanmar. Dulu ada jalur yang sekarang dikenal sebagai jalur kereta api kematian, tetapi dihentikan setelah Perang Dunia Kedua. Saat ini mereka sedang berupaya untuk membangunnya kembali. Thailand memiliki 2 sengketa tanah internasional. Sengketa antara Thailand dan Kamboja dimulai sejak 1962. Konflik ini muncul karena kedua negara mengklaim wilayah yang berada di sekitar kuil Previher sebagai milik mereka. Dan yang lainnya dengan Malaysia di sini, di bebatuan yang sangat kecil di tengah laut, yang dikenal sebagai Kokra dan Kolosin yang hilang memiliki mercusuar kecil. Thailand juga memiliki hal aneh yang disebut jalur tiket 3 pagoda yang menjorok ke kota Payatonzu di Burma di sepanjang perbatasan. Ini adalah salah satu dari sedikit tempat di mana wisatawan diperbolehkan untuk berkunjungan 1 hari visa untuk masuk ke Myanmar dari Thailand. Bahwa hanya dalam pengucapan bahasa Inggris yang benar. Aku ada sedikit cerita. Beberapa tahun yang lalu, aku bepergian ke Perancis. Dan aku tersesat, kemudian berhenti untuk bertanya kepada penduduk setempat. Jalan mana yang benar menuju Paris? Orang Perancis adalah orang yang sangat baik. Tetapi mereka tidak dapat menjawab pertanyaan ketika aku bertanya di mana Paris. Aku pun terkejut. Apakah ada orang di dunia ini yang tidak mengenal Paris? Kemudian aku menyadari bahwa aku mengucapkan Paris dengan cara yang sama sekali berbeda dari mereka. Dan mereka tidak mengerti apa yang saya tanyakan. Kali ini aku akan bagikan salah satu negara Asia yang paling tidak dipahami di planet bumi. Dan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang tidak memiliki laut karena letaknya yang terkunci dan terkepung oleh 5 negara Asia lainnya, yaitu Vietnam, China, Myanmar, Thailand, dan Kamboja. Lalu, bagaimana kondisi Laos jika dilihat dari letak geografisnya? Mari kita bahas lebih jauh. Laos terkurung daratan di Asia Tenggara oleh semua negara semenanjung Indochina. Di sebelah utara berbatasan dengan China, Vietnam di timur laut, Kamboja di selatan, Thailand di barat, dan di barat laut Myanmar. Laos tidak benar-benar memiliki sengketa perbatasan atau anomali teritorial kecuali mungkin di sini, tepat di titik perbatasan dengan Thailand dan Myanmar. Tempat ini dikenal sebagai zona segitiga emas, daerah kontroversial di mana merupakan kawasan penghasil opium terbesar di dunia. Kawasan ini memiliki lahan seluas 950 km persegi yang terletak di wilayah pegunungan. Negara ini dibagi menjadi 17 provinsi dan 1 prefektur yang mencakup ibu kota Vientiane. Kota ini terletak di sebelah barat Laos, berbatasan dengan Thailand.
Vientiane merupakan pusat politik, ekonomi, budaya, dan administrasi negara dengan total penduduk 948.477 jiwa. Terdapat beberapa kota yang dianggap sebagai kota terbesar dan terpenting dari segi populasi, aktivitas ekonomi, dan pentingnya sebagai pusat administrasi dan budaya. Sedikit lebih jauh ke utara, Savanakhet adalah kota terbesar kedua di Laos dengan jumlah penduduk sekitar 125.000 jiwa. Terletak di bagian tengah negara ini. Kota ini berada di tepi Sungai Mekong dan memiliki perbatasan darat dengan Thailand. Savanakhet memiliki sejarah yang kaya dengan bangunan-bangunan kolonial yang menarik dan kuil-kuil Buddha yang bersejarah. Kemudian ada kota Pakse di selatan dengan 119.000 jiwa. Kota ini merupakan pusat perdagangan, transportasi, dan pariwisata di wilayah selatan Laos. Pakse menjadi gerbang menuju dataran tinggi Bolaven yang terkenal dengan kebun kopi dan air terjun yang indah. Takek, ibu kota provinsi Khammouan, di selatan tengah Laos di Sungai Mekong, jembatan persahabatan Thailand-Laos ketiga yang menghubungkan Takek dan Nakhon Phanom, Thailand di seberang sungai. Kota ini memiliki banyak bangunan resmi bergaya villa dan toko. Pada tahun 1943, 85% populasi Takek adalah orang Vietnam karena kebijakan Prancis yang mendorong imigran Vietnam ke Laos, dan saat ini populasinya sekitar 85.000 orang. Kemudian ada Luang Prabang sekitar 425 km sebelah utara Vientiane, salah satu kota bersejarah yang penting di Laos, dan juga menjadi situs warisan dunia UNESCO. Ya, mari kita bahas lebih jauh. Vietnam memiliki struktur yang sangat unik, menguntungkan namun juga membawa bencana. Sebuah negeri dengan kontur geografis yang melintang seperti huruf S, menawarkan panorama alam yang kaya dan beragam, tetapi juga menantang. Terletak di bagian timur semenanjung Asia Tenggara, negara ini dibatasi oleh daratan Tiongkok di sebelah utara, Laos dan Kamboja di sebelah barat, Teluk Tonkin serta dikelilingi oleh Laut Tiongkok Selatan di timur, dan Teluk Thailand di barat daya. Dalam administrasi wilayah, Vietnam terbagi menjadi 58 provinsi dan 5 munisipalitas, di mana munisipalitas adalah kota-kota utama yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Ibu kota negara Hanoi merupakan salah satu munisipalitas tersebut, bersama dengan Haiphong, kota pelabuhan terbesar kedua di negara ini. Namun, kota terbesar yang juga menjadi pusat ekonomi dan budaya Vietnam adalah kota Ho Chi Minh, terletak dekat delta Sungai Mekong. Dahulu namanya Prenocor, dan saat itu kota ini merupakan pelabuhan utama Kamboja, yang kemudian ditaklukkan oleh bangsa Vietnam pada abad ke-16, yang juga dikenal sebagai Saigon, rumah dari bandara terbesar dan tersibuk Tan Son Nhat, serta pelabuhan Saigon. Infrastruktur transportasi Vietnam telah berkembang pesat, dengan jaringan jalan raya yang luas. Yang terpanjang adalah Jalan Raya KL1, membentang sepanjang 1.650 km dari utara hingga ujung selatan Kamau. Bagi yang lebih suka perjalanan dengan kereta api, terdapat beberapa jalur kereta yang menghubungkan kota-kota utama. Dengan jalur kereta reunifikasi menjadi yang terpanjang, menghubungkan Hanoi dan kota Ho Chi Minh dalam perjalanan sekitar 34 jam. Namun, kekayaan Vietnam tidak hanya terletak di daratan, tetapi juga di perairannya. Negara ini memiliki sekitar 4.000 pulau dan pulau kecil di lepas pantai, dengan Phuoc menjadi yang terbesar dan yang paling menarik di lepas pantai Kamboja, dianggap seperti Hawaii di Vietnam. Kemudian kita sampai ke bagian paling kontroversial, yaitu Kepulauan Spratly. Aku akan menjelaskan lebih lanjut tentang hal ini nanti ya. Tetapi singkatnya, semua negara ini mengklaim setidaknya sebagian atau sebagian besar wilayah tersebut. Dan banyak dari mereka telah mendirikan stasiun atau bahkan pangkalan militer di pulau-pulau ini. Dari semua pulau yang ada di Vietnam, yang paling banyak diklaim adalah 29 pulau, termasuk pulau bernama Spratly.
Meskipun telah diketahui dihuni sepanjang waktu dalam sejarah, kepulauan ini banyak perdebatan karena ketika kita memiliki sebuah pulau di lautan, biasanya terdapat zona ekonomi eksklusif yang melekat padanya. Dalam dunia strategi geopolitik bisa menjadi prospek yang sangat menguntungkan untuk memiliki semacam kendali. Selama setahun terakhir, Vietnam terus melanjutkan program besar pekerjaan pengerukan dan penimbunan sampah di Kepulauan Spratly yang dimulai pada tahun 2021. Sejak terakhir kali, AMTI atau Asia Maritime Transparency Initiative mensurvei upaya-upaya ini pada bulan Desember 2022. Vietnam telah menambah lahan seluas 330 hektar sehingga menjadikan total luas lahan selama tahun 2022 serentetan bangunan saat ini menjadi 750 hektar. Berkeliling di Vietnam, kita harus memahami budaya sepeda motor Vietnam. Biasanya menempatkan Thailand sebagai negara nomor 1, Vietnam nomor 2 dengan persentase pengguna sepeda motor per kapita tertinggi, yaitu lebih dari 86%, yang menggunakan kendaraan untuk perjalanan sehari-hari di atas pengguna Indonesia dengan 85%. Jika dilihat dari sejarah singkatnya, Vietnam terletak di wilayah yang dianggap sebagai tempat lahir umat manusia. Salah satu pusat pertanian paling awal yang mempraktikkan pertanian padi basah, tempat terjadinya revolusi batu dan metalurgi. Atas dasar pembangunan sosial ekonomi di era Dong Son dan mengingat perjuangan melawan bencana alam dan invasi asing. Negara bagian Van Lang, negara bagian pertama di Vietnam didirikan pada abad ke-7 sebelum Masehi. Dengan kerja keras dan kreativitas mereka, berdirilah Aulak. Langsung saja kita lihat untuk tampakan wilayah dari negara Thailand, di mana untuk negara ini memiliki luas wilayah 513.210 km persegi. Dan bila dilihat dari batas-batasnya, untuk sebelah utara berbatasan dengan negara Myanmar dan negara Laos. Kemudian sebelah barat berbatasan dengan negara Myanmar, sebelah timur berbatasan dengan negara Laos dan negara Kamboja. Kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Thailand dan negara Malaysia. Kemudian kalau kita lihat dari garis lintangnya, berada di titik 6 derajat lintang utara dan 21 derajat lintang utara, dan berada di titik 97 derajat bujur timur dan 106 derajat bujur timur. Dan bila kita lihat dari musimnya, dari bulan April sampai bulan Oktober berembus angin muson barat daya dengan membawa musim penghujan, dan November sampai bulan Februari berembus angin muson timur laut dengan musim kemarau, sedangkan Maret sampai April merupakan musim panas atau kering. Kita lanjutkan untuk melihat profil dari negara Thailand. Untuk nama resminya yaitu Muang Thai atau Pratet Thai. Untuk bendera sering disebut dengan Tong Trai Rong atau bendera tiga warna. Lambangnya adalah Kutpa, Garuda wahana dari Dewa Wisnu. Untuk bentuk pemerintahannya yaitu kerajaan konstitusional. Kepala negaranya adalah seorang raja. Kemudian kepala pemerintahnya adalah seorang perdana menteri. Ibu kota, kota Bangkok. Mata uangnya yaitu Baht Thailand. Kemudian bahasa resminya yaitu bahasa Thai. Lagu kebangsaannya adalah Pieng Chat Thai. Untuk hari kemerdekaan, negara ini tidak pernah dijajah. Coba kita lihat mengenai julukan-julukan yang disematkan atau diberikan kepada negara Thailand. Yang pertama adalah negara gajah putih. Untuk gajah putih sendiri merupakan simbol atau melambangkan dari kekuasaan kerajaan.
Yang kedua, tanah merdeka. Thailand berasal dari kata Thai, yang artinya merdeka, di mana kalau dari sejarahnya negara ini bernama Siam, di mana sebagai batas kekuasaan kolonial Inggris dan Prancis. Dan alasan yang kedua, dilihat dari wilayahnya, negara-negara barat menganggap wilayah Thailand adalah wilayah yang tidak subur. Julukan yang ketiga adalah negara 1000 pagoda. Seperti yang kita ketahui, untuk pagoda sendiri merupakan tempat peribadatan agama Buddha, sedangkan untuk Thailand sendiri mayoritas beragama Buddha, sehingga banyak sekali kita jumpai pagoda di negara Thailand. Yang keempat adalah negara lumbung padi. Hal ini disebabkan karena negara Thailand merupakan salah satu produsen padi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Yang kelima adalah negara Golden Triangle. Golden Triangle sendiri menunjuk pada salah satu tempat atau wilayah di mana merupakan perbatasan antara tiga negara, Myanmar, Laos, dan Thailand, yang merupakan tempat penghasil opium terbesar di dunia. Itulah beberapa julukan yang diberikan pada negara Thailand. Kita lanjutkan mengenai bentang alam yang ada di negara Thailand. Untuk wilayah utara sampai barat berupa pegunungan, di mana untuk tingginya sekitar 1000 sampai 2000 meter dari permukaan air laut, dan puncak tertinggi yaitu di Gunung Intanon dengan ketinggian kurang lebih 2595 meter. Untuk wilayah timur laut terdiri dari plato korat berupa pegunungan kapur, di mana di tempat ini terdapat aliran anak sungai Mekong. Untuk wilayah selatan terdapat tanah Gentingkra yang berada antara Laut Andaman dan Teluk Siam berupa daratan yang sempit. Dan untuk wilayah tengah dianggap sebagai wilayah yang paling subur karena di situ ada Sungai Chao Phraya beserta anak-anak sungainya. Kita lanjutkan untuk sungai-sungai yang ada di negara Thailand. Untuk sebelah barat Sungai Pasak, kemudian Sungai Chao Phraya. Untuk wilayah timur laut ada Sungai Mekong, Sungai Chi, dan Sungai Mun. Untuk wilayah utara ada Sungai Ping, kemudian Sungai Wang, Sungai Yom, dan Sungai Nan. Untuk wilayah selatan Sungai Mekong, Sungai Phetchaburi, Sungai Tapi, dan Sungai Patani yang berada di perbatasan dengan negara Malaysia. Itulah sedikit mengenai keadaan alam dari negara Thailand. Kita lanjutkan untuk mengenai populasi atau jumlah penduduk. Kita lihat infografis dari tahun 2015 sampai 2020. Sedangkan untuk komposisi agamanya, negara Thailand ini, di mana kita ketahui untuk agama Buddha sekitar 93,46%, Islam 5,37%, dan lainnya 0,03%. Untuk komposisi ras atau suku, di mana suku Thai 75%, Tionghoa 14%, dan lainnya 11%. Kita beralih ke sumber daya alam. Ini menggambarkan dari sumber daya alam yang pertama yaitu dari sektor pertanian dan perkebunan, lalu hasil hutan,
kemudian peternakan, serta perikanan, dan yang terakhir yaitu pertambangan. Coba terangkan di bagian selanjutnya. Dan inilah tampakan dari peta negara Brunei Darussalam, di mana negara ini memiliki luas sekitar 5.675 km persegi. Untuk letak astronomisnya yaitu di titik 4 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang utara, 114 derajat bujur timur dan 115 derajat bujur timur. Sedangkan untuk letak geografisnya, sebelah barat, timur, dan selatan berbatasan dengan Sarawak yaitu negara bagian Malaysia. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Wilayah Brunei terbagi menjadi dua yaitu bagian barat dan timur. Untuk bagian barat yaitu terdiri dari distrik atau wilayah Belait, kemudian Tutong, dan Brunei. Sedangkan bagian timur merupakan distrik atau wilayah Temburong. Untuk iklim, negara ini memiliki iklim tropis, di mana memiliki temperatur dan kelembaban udara yang cukup tinggi karena dekat dengan pantai dengan ketinggian wilayah yang cukup rendah. Rata-rata temperaturnya yaitu 24-30 derajat Celcius. Untuk curah hujan berkisar 2.500 hingga 3.000 mm per tahun, di mana untuk curah hujan semakin ke dalam adalah semakin besar. Kita beralih ke bentang alam, di mana kalau kita lihat sebelah utara di sepanjang pantai merupakan dataran yang relatif luas. Di sana terdapat Teluk Brunei. Sedangkan di bagian selatan reliefnya relatif kasar berupa bukit-bukit dan merupakan bagian dari pegunungan Crocker. Untuk sungai utamanya di negara ini antara lain Sungai Belait, Sungai Tutong, kemudian Sungai Brunei, dan Sungai Temburong. Kita beralih ke masalah kependudukan. Yang pertama yaitu mengenai jumlah penduduk. Kita bisa lihat perkembangan penduduk dari tahun 2016 hingga 2020, di mana untuk tahun 2020 berjumlah sekitar 437.483 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk 0,1%. Sedangkan untuk etnis atau suku Melayu 65,7%, 10,3% suku Tionghoa, 24% lainnya yang berasal dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Berdasarkan agamanya, 67% beragama Islam, 10% Kristen, 13% Buddha, dan 10% aliran kepercayaan. Selanjutnya coba kita lihat mengenai profil negara Brunei Darussalam. Untuk nama resminya yaitu negara Brunei Darussalam. Ibu kotanya yaitu Bandar Seri Begawan. Kemudian bentuk pemerintahnya yaitu kesultanan. Kepala negara yaitu seorang sultan. Lagu kebangsaan yaitu Allah peliharakan sultan. Hari kemerdekaan yaitu 1 Januari 1984. Istana Kesultanan yaitu Nurul Iman. Untuk bahasa utamanya bahasa Melayu sebagai bahasa resmi, meskipun ada bahasa Inggris dan Tiongkok. Untuk agama utamanya yaitu Islam, Buddha, dan Kristen. Untuk mata uangnya yaitu dolar Brunei. Bandar udara yaitu bandar udara Bandar Seri Begawan. Kemudian maskapai penerbangan yaitu Royal Brunei Airlines. Dan indeks pembangunan manusia yaitu 0,853, yaitu sangat tinggi. Ini adalah bendera negara Brunei Darussalam dan lambang negara Brunei Darussalam. Kita beralih ke bidang perekonomian.
Untuk kegiatan perekonomian sangat tergantung pada sektor minyak dan gas bumi. Dan Brunei menjadi salah satu negara terkaya di dunia berdasarkan purchase power parity atau keseimbangan daya beli. Untuk daerah utama penghasil migas berada di Seriah, lepas pantai Kuala Belait, Ampar, dan Jerudong. Kita ketahui Brunei merupakan negara penghasil minyak terbesar di Asia Tenggara. Dan sekitar 90% pendapatan negara berasal dari minyak dan gas bumi. Jadi pantaslah negara ini memiliki julukan petrodolar, artinya negara yang mendapatkan dolar dari penjualan minyak. Ini adalah monumen Billion Barrel di Seriah. Brunei memiliki pendapatan per kapita sebesar 32.230 US dollar dan menempati urutan ke-8 sebagai negara terkaya di dunia. Selain minyak dan gas bumi, komoditas ekspor lainnya meskipun kecil diantaranya yaitu karet, makanan dan minuman, serta tekstil. Sedangkan komoditas impornya yaitu mesin-mesin industri, bahan-bahan kimia, dan alat-alat transportasi. Kita beralih ke sumber daya alam. Hampir seluruh wilayah Brunei disibukkan dengan kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi, karena memang inilah fokus utama dari negara Brunei. Sumber daya alam lainnya yaitu perikanan yang berada di sepanjang pantai dan Laut Cina Selatan, yaitu aktivitas para nelayan. Untuk kegiatan pertanian dikelola dengan teknologi tinggi dengan sistem Kerajaan Kamboja atau Kamboja adalah sebuah negara berbentuk monarki konstitusional yang terletak di Asia Tenggara. Negara ini merupakan penerus Kekaisaran Khmer yang pernah menguasai seluruh semenanjung Indochina antara abad ke-11 dan 14. Hampir setengah dari penduduk negara ini berusia di bawah 15 tahun. Hal ini sebagian besar karena genosida memilukan yang pernah terjadi dari tahun 1975 sampai 1979 yang berada di bawah kepemimpinan Khmer Merah dan Pol Pot. Saat itu hampir 2 juta orang terbunuh. Saat ini angka kelahiran 3 kali lebih tinggi ketimbang angka kematian. Kamboja mengalami masa pergolakan pada abad ke-20, termasuk pendudukan Jepang selama Perang Dunia II, Perang Saudara, dan rezim Khmer Merah yang brutal. Namun sekarang negara ini telah membuat kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin kuat dan peningkatan stabilitas politik negaranya. Berikut adalah profil dan data negara Kamboja. Pemerintahan. Geografis. Demografi.
ekonomi, Formal, gunakan dengan bahasa asli Tetum untuk Timor Leste. Timor Loro'se, yang berarti matahari yang terbit dari timur. Lalu, bagaimana kondisi Timor Leste jika dilihat dari letak geografisnya? Mari kita bahas lebih jauh. Oke, pertama-tama Timor Timur berada di Asia Tenggara yang terletak di bagian timur dari pulau terbesar dan tertimur Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, yaitu Timor, yang dimana pulau ini dibagi dengan Indonesia terletak di pertemuan antara Laut Banda, Safu, dan Timor, yang sangat dekat dengan pantai utara Australia, sehingga Timor Timur satu-satunya negara Asia yang keseluruhannya terletak berada di bawah garis khatulistiwa. Selain bagian timur, mereka juga menempati distrik ekonomi Oekusi yang merupakan eksklave yang dikelilingi oleh Indonesia. Negara ini juga terdiri dari Pulau Atauro dan Jako. Negara ini dibagi menjadi 13 distrik dengan ibu kota dan pelabuhan terbesarnya Dili di sisi timur laut. Kembali ke Oekusi, mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa Timor Leste terpisah seperti ini? Dan kenapa mereka punya eksklave? Kenapa hanya bagian timur? Kenapa mereka tidak menguasai seluruh pulaunya timur? Bukankah hal itu lebih mudah? Jika ditarik sejarahnya lebih jauh lagi, Timor Leste awalnya adalah wilayah koloni Portugis yang setelah ditinggalkan oleh penjajahnya karena faktor konflik dalam negeri. Pantai Makassar, ibu kota dari kota Madya Oekusi, tempat di mana pertama kalinya Portugis mendarat pada tahun 1515. Pada tahun 1556, sekelompok biarawan Ordo Dominikan mendirikan pusat misionaris mereka di desa Livau, beberapa kilometer dari pantai Makassar. Saat itu, wilayah tersebut masih dipimpin oleh kerajaan lokal, meski mulai terpengaruh oleh para pedagang barat, seperti bangsa Portugis dan Belanda melalui kongsi dagang VOC. Karena ambisi memonopoli perdagangan di Nusantara, pada tahun 1613, Belanda melalui kongsi dagang VOC merebut pelabuhan Kupang di sisi barat Pulau Timor, tepat di mana pemukiman Portugis berada. Meskipun Portugis sendiri telah mengklaim Pulau Timor sebagai milik mereka, sejak 1520, Belanda melalui VOC bersikeras untuk menguatkan pengaruhnya di Timor Barat. Hal ini memaksa para pemukim Portugis berpindah ke wilayah bagian timur dan menetapkan pusat koloni mereka di Oekusi. Pasca runtuhnya VOC pada tahun 1790,